Tidak, aku mohon biarkan aku berpikir jernih untuk memikirkan pilihan ini. Aku mohon beri aku waktu, kata Dita memohon. Oke, aku beri waktu sampai besok setelah kamu pulang kantor. Aku ingin mendengar jawabanmu. Besok kamu kujemput, jadi kamu harus menyiapkan jawabannya. Oke, kalau begitu aku pulang dulu. Biar ku antar, kata Revan ketika melihat Dita berbalik dan mengambil tasnya ingin keluar. Tidak perlu, aku bisa naik angkutan umum, kata Dita. Ayolah, aku yang sudah membawamu ke sini. Please, biarkan aku yang mengantarmu pulang. Baiklah, kata Dita sambil menghela napas panjang. Setelah sampai, Dita langsung memasuki rumahnya dengan memanggil adiknya karena biasanya Renata sudah di rumah di jam seperti ini. Tetapi entah kenapa rumahnya terasa sunyi. Dita pun duduk di kursi ruang tengahnya sambil menghela nafas dan memikirkan pembicaraannya dengan Revan tadi. Dan lalu Dita beranjak ingin ke kamarnya, namun matanya melihat sebuah amplop jatuh dari meja. Lalu dia mengambil amplop itu untuk diletakkan kembali ke atas meja Dita. Dita pun melihat itu surat dari kampus adiknya. Surat apa ini? Kata Dita sambil melihat amplop itu dan membukanya. Ternyata itu surat pemberitahuan dari kampus bahwa adiknya itu belum membayar uang semester. Tiba-tiba pintu terbuka dan memperlihatkan Renata yang baru pulang. Dita pun langsung menghampiri adiknya itu. Renata, kenapa kamu baru pulang? Dan apa maksud surat ini? Tanya Dita dengan tangan memegang surat pemberitahuan itu. Kakak sudah pulang. Kapan Kak Dita pulang? Kata Renata dengan berkilah dari pertanyaan kakak. Jangan mengalihkan pertanyaan Renata. Apa maksud surat ini? Tanya ulang Dita terhadap adiknya itu. Surat pemberitahuan tunggakan pembayaran uang semester, Kak, kata Renata dengan menunduk tanpa menatap kakaknya itu. Kenapa kamu tidak memberitahu kakak, Renata? Dan kenapa kamu baru pulang? Sepertinya beberapa hari ini kamu sering pulang terlambat. Apa kamu banyak tugas di kampusmu? Tanya Dita kepada adiknya yang tampak terdiam. Aku tidak mau menyusahkan kakak lagi dengan tunggakan itu. Perbaikan mobil kemarin saja pasti mahal. Apa mungkin aku meminta uang lagi kepada Kak Dita? Kata Renata. Tapi paling tidak kamu harus memberitahu kakak, Renata. Masalah sepenting ini tapi kamu tidak memberitahu kakak. Tenanglah, kamu tanggungan kakak. Kakak pasti akan berusaha yang terbaik untuk adik kakak apapun itu. Jadi kakak harap kamu bisa menghargai kakak dan memberitahu kakak kalau ada masalah seperti ini. Iya kak, maafkan Renata untuk masalah itu. Tapi kakak tidak perlu khawatir. Tidak perlu terlalu khawatir masalah tunggakan itu. Renata pasti bulan depan dapat membayarnya. Bagaimana kamu bisa membayarnya? Kamu dapat uang dari mana, Dek? Renata kerja part-time di restoran teman Renata, Kak. Renata, kenapa kamu kerja? Apa kamu tidak kelelahan kuliah sambil kerja seperti itu? Insya Allah kakak masih sanggup biayain kamu. Kakak sanggup biayain kamu, Renata, walau mungkin kakak juga bisa bayarnya tunggakan kamu bulan depan. Tapi paling tidak, kamu tidak sampai harus kerja seperti ini. Renata tidak lelah, Kak. Lagian Renata punya banyak teman di sana. Please ya, Kak, biarin Renata kerja. Nanti kalau memang Renata tidak sanggup kerja sambil kuliah, Renata akan berhenti. Tapi please, Renata janji tidak kerja sampai kelelahan. Lagian kalau di rumah juga sepi, Kak. Kalau Renata di tempat kerja punya banyak teman. Boleh ya, Kak? Please, kakak aku yang cantik, kata Renata. Oke, tapi kamu janji jangan sampai kamu sakit karena kelelahan. Siap, kakak. Nanti akan kakak usahakan untuk membayar tunggakan ini segera. Iya, Kak, tenang saja. Ya sudah, kakak ke kamar dulu. Setelah sampai di kamar Dita memikirkan penawaran Revan karena memang tidak memungkinkan untuk dia membayar biaya perbaikan itu. Apalagi setelah melihat surat tunggakan dari kampus adiknya,
membuatnya semakin cemas memikirkan jawaban atas pilihan Revan. Setelah mandi, Dita langsung mencoba menghubungi Revan. Halo Revan. Ya, ada apa Dita? Aku ingin kasih jawaban atas pilihan kamu sore tadi. Kamu seperti sudah memikirkannya dengan cepat. Jadi apa pilihanmu? Oke, aku mau terima tawaran kamu, kata Dita dengan gugup. Tawaran yang mana? Goda Revan mendengar suara Dita yang seperti ketakutan. Tawaran yang jadi istri kamu. Puas, kata Dita dengan kesal. Oke, kalau begitu besok pagi kamu kujemput sekaligus aku menyerahkan berkas perjanjian kita. Tidak usah, biar kita ketemu di suatu tempat. Stop Dita, aku tidak mau mendengar bantahan. Besok pagi aku jemput kamu di rumah. Baiklah kalau begitu, bye. Seperti janji Revan pagi ini, dia menjemput Dita di rumahnya sekaligus menyerahkan berkas perjanjian. Sesampai di rumah Dita, dia pun mengetuk pintu. Assalamualaikum, kata Revan sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, jawab Renata sambil membuka pintu. Setelah membuka pintu, dia bingung dengan orang yang ada di depannya. Dita ada? Tanya Revan melihat kebingungan Renata yang menatapnya. Ada apa? Anda mencari kakak saya? Apa? Kamu tidak memperbolehkan saya masuk? Tanya balik Revan kepada Renata. Ayo silahkan masuk, maaf kalau saya kurang sopan tadi. Soalnya saya bingung kenapa Anda ke rumah kami dan mencari Kak Dita, jawab Renata sambil mempersilahkan Revan duduk di ruang tengah. Renata, siapa yang datang? Kata Dita yang keluar dari dapur dan syok melihat Revan sudah datang pagi sekali. Ini pemilik mobil yang kemarin Renata tabrak, katanya mau ketemu kakak, jawab Renata. Anda mau minum apa ya? Tanya Renata menawarkan kepada Revan. Tidak usah, saya cuma menjemput Dita, jawab Revan. Jemput Kak Dita? Tanya Renata syok dengan pernyataan Revan. Iya, memang kenapa? Jawab Revan balik dengan wajah acuhnya. Kenapa? Kenapa Anda menjemput kakak saya? Apa karena kasus saya kemarin? Kata Renata dengan cemas. Bukan, memang kakakmu belum cerita. Cerita apa memangnya? Aku dan kakakmu akan menikah, dia calon istriku, jawab Revan dengan mantap. Apa? Aku gak salah dengar. Kok bisa, bagaimana ceritanya? Tanya Renata lagi. Apa yang kalian bicarakan seperti serius? Bisa kita berangkat sekarang? Tanya Dita baru keluar dari kamarnya untuk bersiap berangkat. Kak Dita, apa maksud semua ini? Kata kakak calon istrinya dan kalian akan menikah. Kenapa aku tidak tahu dan kenapa kakak tidak cerita? Tanya Renata ke Dita. Ayo kita berangkat sekarang, kata Revan sambil menggandeng tangan Dita dan menyelamatkan Dita dari kebingungan untuk menjawab pertanyaan adiknya. Kakak berangkat dulu, nanti kamu kunci pintunya. Assalamualaikum, kata Dita pada Renata. Tapi Kak, jawab Renata yang masih menuntut jawaban dari Dita atas pertanyaannya. Nanti kakak cerita. Bye. Ya, waalaikumsalam. Setelah sampai di mobil, Revan langsung menyerahkan berkas perjanjian dan menjalankan mobilnya. Apa yang kamu katakan kepada adikku tadi? Tanya Dita membuka percakapan dengan Revan. Aku cuma bilang yang sebenarnya kalau kita akan menikah. Cuma itu, kata Revan dengan tersenyum. Entah mengapa, melihat wajah kesal Dita merupakan suatu kesenangan baginya. Bahkan kadang Revan merasa kalau sifat bisa berbeda di hadapan Dita. Dia biasanya cuek, tapi kalau Dita, dia akan jadi sosok yang cerewet. Entahlah, tapi dia senang bersama wanita yang duduk di sebelahnya ini. Cuma bilang, sekarang aku harus jawab apa ke adikku? Jawab Renata dengan kesal. Lagian cepat atau lambat adikmu akan tahu kalau kita akan menikah. Bukankah kamu harus berterima kasih kepadaku karena sudah memberitahu adikmu? Jawab Revan balik. Iya, tapi paling tidak bisa cara alasan dulu ke adikku.
bisa cari alasan dulu. Iya deh, maaf. Oh ya, nanti sore aku jemput di kantor. Kamu baik sekali sekarang mengantar jemput aku, tanya Dita dengan nada sindiran. Ayah dan bundaku ingin mengundangmu makan malam di rumah, jadi aku menjemputmu untuk mengantar kamu ke rumah supaya bisa cepat ke rumah bunda malam ini. Kamu bawa saja adikmu sekalian, gak apa-apa kok daripada dia sendirian di rumah, kata Revan santai. Apa kok dadakan sih acaranya? Baru juga aku bilang iya atas perjanjian kita, kenapa bundamu sudah mengundangku makan malam, kata Dita dengan syok. Bunda kan taunya kamu calon istriku, jadi dia tahu kita sudah lama dekat, Dita. Sudah, nanti sore kamu kujemput. Jangan membuatku menunggu lama di depan kantormu seperti minggu kemarin, jawab Revan. Iya, tapi bersambung.